Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufidatul Hikmah dengan NIM 2303 0100085 dari kelas P3RB kelompok 9. Dengan ini ingin mempresentasikan materi fisiologi cedera olahraga yang beranggotakan 3 orang, yakni Ince Saki Syawal dan Rizwan Afandi. Sebelum melangkah ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu cedera olahraga. Jadi, cedera olahraga adalah terjadinya kerusakan pada jaringan tubuh akibat aktivitas fisik atau olahraga. Kerusakan ini bisa muncul tiba-tiba atau biasa disebut dengan akut karena kejadian spesifik terjadi seperti benturan atau gerakan salah maupun berkembang perlahan atau yang biasa disebut kronis akibat penggunaan berulang tanpa pemulihan yang cukup. Tingkat keparahannya bervariasi, mempengaruhi otot, tendon, ligamen, tulang, dan jaringan lain, serta dapat berdampak tidak hanya secara fisik namun juga psikologis bagi individu yang mengalaminya. Berikut cedera olahraga akibat cedera berlebihan untuk tubuh bagian atas. Yang pertama, ada sindrom terowongan karpal, yang kedua sindrom de Quervain, yang ketiga epikondilitis lateral, yang keempat epikondilitis medial, yang kelima radang kandung lendir, yang keenam sindrom terowongan radial, yang ketujuh sindrom terowongan kubital, yang kedelapan sindrom rotator cuff, yang kesembilan robeknya masseter rotator, yang kesepuluh bahu beku, sindrom limfagen bahu, jari pemicu, dan lain-lain. Sedangkan untuk tubuh bagian bawah antara lain, yang pertama keselo pergelangan kaki, yang kedua faksisis tanaman, yang ketiga sindrom piformisis, yang keempat ketegangan otot paha belakang, yang kelima kaki tenis atau tendonitis aksiles, yang ketujuh nyeri tulang kering, 8 sindrom nyeri peta femoral, 9 tendonitis patelal, 10 sindrom tibial, dan lain-lain. Cedera olahraga dapat digolongkan ke dalam 2 kelompok besar, yakni yang pertama overuse injury atau cedera karena gerakan berulang. Salah satu penyebab cedera olahraga adalah cedera berlebihan. Overuse injury disebabkan oleh gerakan berulang yang tidak terlalu banyak dan terlalu cepat dan dalam waktu yang lama, seperti tennis elbow, golfer's elbow, swimmer shoulder, jumper's knee, stress fracture pada tungkai dan kaki. Yang kedua, cedera traumatis. Penyebab cedera olahraga lain adalah cedera traumatik. Cedera traumatik adalah cedera yang disebabkan adanya benturan atau trauma secara langsung atau akibat adanya gerakan yang tiba-tiba dan melebihi kemampuan. Gejala cedera sendiri karena trauma yakni seperti jatuh, tertendang lawan utama, dan lain-lain. Umumnya terjadi secara tiba-tiba dengan manifestasi dan perwujudan jauh lebih jelas terlihat. Cedera yang terjadi umumnya lebih berat untuk tingkat kerusakannya seperti lecet, lepuh, memar, leban otot, luka atau strain otot, sprain sendi, dislokasi sendi, patah tulang, trauma, kepala leher tulang belakang, trauma tulang pinggul, trauma pada dada, trauma pada perut, cedera anggota gerak atas dan bawah. Secara umum, cedera olahraga diklasifikasi menjadi 3 macam, yaitu cedera tingkat 1 atau cedera ringan. Pada cedera ini, penderita tidak mengalami keluhan yang serius, namun dapat mengganggu penampilan atlet, misalnya lecet, memar, sprain yang ringan. Yang kedua, cedera tingkat 2 atau cedera sedang. Pada cedera tingkat kerusakannya, jaringan lebih nyata berpengaruh pada performa atlet. Keluhan bisa berupa nyeri, bengkak, gangguan fungsi atau tanda-tanda inflamasi, misalnya lebar otot, strain otot, tendon-tendon, robeknya ligamen, sprain atau grade 2. Pada cedera tingkat 3 sendiri atau cedera berat, atlet perlu penanganan yang intensif seperti istirahat total dan mungkin juga perlu tindakan bedah jika terdapat robekan lengkap atau hampir lengkap ligamen, sprain grade 3 dan 4, atau sprain fracture atau fraktur tulang. Yang keempat, strain dan sprain. Strain dan sprain adalah kondisi yang sering ditemukan pada cedera olahraga. Strain menyangkut cedera otot atau tendon. Strain dapat dibagi atas 3 tingkat, yaitu strain tingkat pertama atau ringan. Strain tingkat ini tidak ada robekan, hanya terdapat kondisi inflamasi ringan meskipun tidak ada penurunan kekuatan otot, tetapi pada kondisi tertentu cukup mengganggu atlet. Misalnya strain dari otot hamstring atau otot paha belakang,
akan mempengaruhi atlet pelari jarak pendek atau sprinter atau pada baseball pitcher yang cukup terganggu dengan strain otot-otot lengan atas meskipun hanya ringan, tetapi dapat menurunkan endurance atau daya tahannya. Yang kedua, tingkat 2 atau yang sedang. Strain pada tingkat 2 ini sudah terdapat kerusakan pada otot atau tendon sehingga dapat mengurangi kekuatan atlet. Yang ketiga, tingkat 3 atau berat. Strain pada tingkat 3 ini sudah terjadi ruptur yang lebih hebat sampai komplit. Pada tingkat 3 diperlukan tindakan bedah atau repair sampai fisioterapi dan rehabilitasi. Sprain adalah cedera yang mengangkut cedera ligamen. Sprain sendiri dapat dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu tingkat pertama atau yang ringan sendiri. Seperti tadi strain, ada juga pada sprain terdapat juga tingkatan yang pertama, tingkat 1 hanya terjadi robekan pada serat ligamen yang terdapat hematom kecil di dalam ligamen dan tidak ada gangguan fungsi. Yang kedua, tingkat 2 atau sedang. Cedera sprain tingkat 2 ini terjadi robekan yang lebih luas, tetapi 50%-nya itu masih baik. Hal ini sudah terjadi gangguan fungsi, tindakan proteksi harus dilakukan untuk memungkinkan terjadinya kesembuhan. Imobilisasi diperlukan 6-10 minggu untuk benar-benar aman dan mungkin diperlukan waktu 4 bulan. Seringkali terjadi pada atlet yang memaksakan diri sebelum selesainya waktu pemulihan belum berakhir dan akibatnya akan timbul cedera baru lagi. Untuk tingkat 3 yakni berat sendiri, pada tingkat ini terjadinya robekan total atau lepasnya ligamen dari tempat letaknya dan fungsinya terganggu secara total. Maka sangat penting untuk segera menempatkan kedua ujung robekan secara berdekatan. Yang keempat, tingkat 4 atau sprain fracture. Cedera sprain tingkat 4 ini terjadi akibat ligamennya robek di mana tempat lekatnya pada tulang dengan diikuti lepasnya sebagai tulang. Yang kedua, faktor resiko cedera olahraga. Seseorang melakukan olahraga dengan tujuan untuk mendapatkan kebugaran jasmani, namun kesehatan maupun kesenangan, bahkan ada yang sekedar hobi. Sedang atlet baik amatir dan profesional selalu berusaha mencapai prestasi kurang-kurangnya untuk menjadi juara, tidak menutup kemungkinan akan mengalami cedera. Namun, adapun beberapa faktor yang mempunyai peran perlu diperhatikan agar dapat memperkecil cedera, antara lain yang pertama, usia, kesehatan, kebugaran. Menurut pengetahuan yang ada pada saat ini, apa yang disebut proses degenerasi mulai berlangsung pada usia 30 tahun dan fungsi tubuh akan berkurang 1% per tahun, rule of one. Ini berarti bahwa kekuatan dan kelentukan jaringan akan mulai berkurang akibat proses degenerasi. Selain itu, jaringan jadi rentan terhadap trauma. Untuk mempertahankan kondisi agar tidak terjadi pengurangan fungsi tubuh akibat degenerasi, maka exercise atau latihan sangat diperlukan guna mencegah timbulnya atrofi. Dengan demikian jelas bahwa usia memegang peranan. Yang kedua, jenis kelamin. Sistem hormon dalam tubuh pria berbeda dengan wanita, teman-teman sekalian. Demikian pula bentuk tubuh. Mengingat perbedaan dan perubahan fisik, maka tidak semua jenis olahraga cocok untuk golongan usia atau jenis kelamin. Hal ini apabila dipaksakan maka akan timbul cedera yang sifatnya pun juga tertentu untuk jenis olahraga tertentu. Yang ketiga, jenis olahraganya. Kita tahu bahwa tiap macam olahraga apapun jenisnya itu mempunyai peraturan permainan tertentu dengan tujuan agar tidak menimbulkan cedera. Peraturan tersebut merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya cedera olahraga. Yang keempat, pengalaman teknik olahraga. Untuk melaksanakan olahraga yang baik agar tujuan tertentu tercapai, perlu persiapan dan latihan, antara lain dengan metode atau cara latihannya, dan yang kedua, tekniknya agar tidak terjadi overuse. Yang kelima itu sarana atau fasilitas. Walaupun telah diusahakan dengan baik, kemungkinan cedera masih mungkin timbul akibat sarana yang kurang memadai. 6. Gizi. Itu memerlukan tenaga, untuk itu perlu gizi yang baik. Selain itu, gizi menentukan juga untuk kesehatan dan kebugarannya. Selanjutnya, proses fisiologis terhadap cedera olahraga. Proses fisiologis awal yang dipicu oleh cedera olahraga dimulai dengan reaksi inflamasi akut pada jaringan yang mengalami trauma. Ketika cedera terjadi, tubuh merespon dengan fase kontriksi singkat diikuti vasodilatasi pembuluh darah di area cedera untuk meningkatkan aliran darah dan mendatangkan sel-sel imun serta nutrisi yang diperlukan untuk proses penyembuhan.
Vasodilatasi ini menyebabkan kemerahan dan peningkatan permeabilitas pembuluh darah sehingga plasma keluar ke jaringan sekitar dan menimbulkan pembengkakan. Akibat metabolisme jaringan yang meningkat, area cedera juga menjadi lebih hangat. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Ince Saki Syawal untuk membacakan atau memaparkan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ince Saki Syawal dari kelompok 9. Di sini saya akan melanjutkan membaca materi, yaitu selanjutnya penanganan perdarahan. Perdarahan lokal yang pertama, akut 0 sampai 24 jam. Kejadian cedera antara saat kejadian sampai proses perdarahan berhenti, biasanya 24 jam. Pertolongan yang benar dapat mempersingkat periode ini. Yang kedua, subakut 24 jam sampai 48 jam. Masa akut telah berakhir. Pada saat ini masa akut telah berakhir, perdarahan telah berhenti, tetapi bisa berdarah lagi apabila pertolongan tidak benar dan dapat kembali ke tingkat akut. Yang ketiga, tingkat lanjut, biasanya 48 sampai lebih. Perdarahan telah berhenti, kecil kemungkinan kembali ke tingkat akut dan penyembuhan telah dimulai. Yang selanjutnya, respon tubuh terhadap cedera. Bagian pertama yaitu reaksi dan perbaikan muskuloskeletal. Yang pertama, kerusakan struktural segera, yaitu cedera olahraga dapat menyebabkan berbagai jenis kerusakan pada sistem muskuloskeletal. Fraktur tulang, baik akibat kekuatan tiba-tiba maupun tekanan kronis, merupakan salah satu jenis cedera yang umum terjadi. Kedua, fase penyembuhan pada jaringan muskuloskeletal. Cedera otot, yaitu penyembuhan cedera otot terjadi melalui beberapa fase tumpang tindih. Fase destruksi dimulai segera setelah trauma, ditandai dengan robekan serat otot, kerusakan sarkoplasma, dan nekrosis myofiber yang dihentikan oleh pembentukan membran sementara oleh vesikel lisosom dalam beberapa jam. Bagian kedua, peran sistem saraf dalam merasakan dan melindungi dari cedera, yaitu ujung saraf khusus yang disebut nosiseptor mendeteksi rangsangan berbahaya, misalnya mekanik, termal, dan kimia, dan mengirimkan sinyal ini sebagai impulsif listrik sepanjang serat A delta, yaitu untuk nyeri tajam dan akut, dan serat C atau untuk nyeri tumpul, pegal, dan kronis melalui sistem saraf tepi ke sumsum tulang belakang dan akhirnya ke otak untuk interpretasi sadar. Nyeri akut timbul tiba-tiba sebagai respon terhadap cedera atau trauma spesifik, misalnya ligamen robek, fraktur, sedangkan nyeri kronis bertahan lama setelah waktu penyembuhan yang diharapkan dari cedera awal, seringkali lebih dari 3 bulan. Bagian yang terakhir, yaitu kontribusi sistem peredaran darah pada proses peradangan dan penyembuhan. Peradangan adalah respon lokal terhadap kerusakan jaringan yang ditandai dengan kemerahan, bengkak, nyeri, panas, dan hilangnya fungsi. Proses ini melibatkan pelepasan zat kimia seperti histamin dan prostaglandin yang meningkatkan aliran darah dan permeabilitas kapiler, menyebabkan akumulasi cairan dan sel imun di area cedera. Sel seperti neutrofil dan makrofag berperan membersihkan jaringan rusak, juga mengirim serta mendukung regenerasi. Sistem peredaran darah juga mengirim oksigen dan nutrisi penting ke jaringan cedera untuk mendukung metabolisme tubuh, sintesis protein, dan pembentukan pembuluh darah baru atau angiogenesis yang penting untuk penyembuhan jangka panjang. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan Afandi dengan NIM 230301500070. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata kuliah Fisiologi Olahraga. Baik, langsung saja, yaitu peran sistem kekebalan tubuh dalam mengatur perbaikan jaringan. Yang pertama itu neutrofil bertindak sebagai garis pertahanan pertama, berimigrasi dengan cepat ke lokasi cedera untuk melawan infeksi dan membersihkan puing-puing jaringan yang rusak melalui fagositosis dan pelepasan zat antimikroba dan ROS.
Magrovac itu muncul sebagai pemain kunci dalam resolusi peradangan dan promosi perbaikan jaringan setelah masuknya neutrofil awal, limfosit atau sel T dan sel B, berkontribusi pada respon kekebalan adaptif dan memainkan peran dalam peradangan dan perbaikan jaringan, termasuk menghilangkan bakteri, memodulasi respon kekebalan, dan mempromosikan remodeling jaringan. Peran sitokin dan faktor pertumbuhan. Sitokin adalah kelompok beragam protein pensinyalan yang diproduksi oleh sel-sel kekebalan dan jenis sel lain yang memainkan peran penting dalam mengatur peradangan, respon kekebalan, dan perbaikan jaringan dengan memfasilitasi komunikasi antar sel. Adapun faktor yang mempengaruhi respon tubuh terhadap cedera. Faktor intrinsik termasuk jenis dan tingkat keparahan cedera atau mulai dari keseleo ringan hingga fraktur berat. Usia individu, tingkat penyembuhan cenderung lebih lambat pada individu yang lebih tua. Status kesehatan secara keseluruhan atau kondisi yang sudah ada sebelumnya seperti diabetes dan mengganggu penyembuhan. Genetika, beberapa individu mungkin memiliki predisposisi genetik terhadap jenis cedera atau respon penyembuhan tertentu. Status nutrisi, asupan protein dan mikronutrien yang memadai sangat penting untuk perbaikan jaringan. Dan kondisi muskuloskeletal yang sudah ada sebelumnya. Adapun faktor ekstrinsik termasuk tingkat stres tinggi dapat meningkatkan kortisol dan mengganggu penyembuhan. Kualitas tidur yang cukup penting untuk regulasi hormon dan perbaikan jaringan. Beban dan identitas latihan, overtraining dapat menyebabkan tidak seimbangnya hormon dan peningkatan risiko cedera. Dan penggunaan obat-obatan atau misalnya NSAID dan kontrotersoid dapat mempengaruhi proses peradangan dan sintesis kolagen. Baik, itulah tadi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.